Selamat pagi. Kita masuk ke materi terakhir, mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Hari ini kita akan membahas mengenai pangan dan gizi sebagai indikator dari kemiskinan. Ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas hari ini tentang definisi dan konsep kemiskinan, apa yang menyebabkan dan beberapa jenis yang ada, indikatornya, serta kaitannya dengan pangan dan gizi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi dan konsep kemiskinan. Di sini ada beberapa definisi tentang kemiskinan dari beberapa lembaga, Badan Pusat Statistik, UNDP, dan Bappenas. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita dapat berikan dia kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Nah, karena di sini ada begitu banyak hak-hak dasar untuk kehidupan yang bermartabat, jadi kita bisa melihat bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Nah, hak-hak dasar di sini yang dimaksud dengan hak-hak dasar adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Juga tentang rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan. Dan yang hak dasar berikutnya adalah tentang hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politiknya. Ketika rangkaian hak-hak tadi belum bisa dipenuhi dengan baik untuk mengembangkan kehidupan yang layak, yang bermartabat, maka orang atau sekelompok orang itu disebut masuk dalam kelompok yang miskin. Nah, pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jadi di sini ada kata kebutuhan dasar minimum. Tadi ada hak-hak dasarnya. Nah, level paling minimal yang mereka dapat penuhi untuk dapat hidup dengan layak, itulah kita definisikan sebagai kebutuhan dasar minimal. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimal, maka orang atau keluarga tersebut boleh dikatakan miskin. Nah, kalau kita bicara seperti itu, maka kita butuh tingkat pendapatan minimal sehingga memungkinkan orang atau keluarga tersebut memperoleh kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, kemiskinan sebenarnya dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga tadi dengan tingkat pendapatan yang mereka butuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimal. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimal menjadi batas antara keadaan miskin dan tidak miskin, atau kita bisa sebut sebagai garis kemiskinan. Untuk konsep ini dikenal dengan kemiskinan mutlak atau kemiskinan absolut. Jadi ada beberapa hak di sini yang ketika disebutkan di sini tadi, hak dasar di situ disebutkan seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan yang lain. Nah, ketika seseorang atau sebuah keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan tadi dengan paling dasar, maka bisa disebut dengan kemiskinan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi kan ada pendapatan, ada harga yang harus dibayar, ada harga minimal yang harus dibayar. Bisa pendidikan. Untuk meraih pendidikan, sekolah dasar.
misalnya sekolah dasar. Nah, untuk sekolah dasar bisa sekolah di SD tertentu. Bagi keluarga yang merasa pendapatannya tidak cukup untuk pendidikan, maka sekolahnya di negeri atau berusaha untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Tetapi jika memang benar-benar tidak bisa mengalokasikan dana untuk pendidikan, maka anak tersebut tidak sekolah. Berbanding terbalik jika masalah pendapatan sangat tinggi sehingga pengeluaran tidak ada masalah, bisa sekolah di sekolah-sekolah yang kualitasnya jauh lebih baik, yang SPP-nya jauh lebih tinggi. Nah, itu baru masalah pendidikan. Kebutuhan pokok berikutnya makanan. Makanan, tingkat pendapatan sehari misal mendapatkan pendapatannya sehari 30.000 atau 50.000. Ternyata anggota keluarganya 3 atau 4. Jika untuk makan 3 kali sehari tidak cukup, maka hanya bisa makan misalnya hanya 2 kali sehari. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ, tidak terpenuhi dengan minimal, maka keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai miskin di konsep kemiskinan yang absolut. Nah, tadi disebutkan tentang garis kemiskinan yang menjadi batas di sini, dari di slide sebelumnya, yang menjadi batas antara tingkat pendapatan yang menjadi batas antara kondisi miskin dan tidak miskin. Berapa sih disebut miskin? Bagaimana disebut tidak miskin lagi? Ada garis kemiskinan di sini. Digunakan ditetapkan BPS untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga miskin. Ini di survei Susenas digunakan di dalam konteksnya nanti per orang, rupiah per orang per bulannya. Misalnya di sini garis kemiskinan di Kalimantan Timur tahun 99, ini memang lama karena Susenas periodenya cukup lama, 3 tahun sekali kalau tidak salah. Di daerah perkotaan itu sekitar 99.000 per orang per bulan. Artinya mereka yang nilai pengeluarannya per bulan di bawah angka garis kemiskinan tadi, maka masuk ke golongan kategori penduduk miskin di wilayah perkotaan. Nanti kalau di wilayah pedesaan ada lagi. Ini tahun 99. Yang terbaru lagi pasti angkanya jauh lebih besar. Ini yang dikeluarkan. Nah, ini bagaimana tentang proses perhitungan garis kemiskinan, kaitannya dengan makanan dan non makanan. Silahkan teman-teman bisa simak di sini. GKM itu garis kemiskinan makanan, GKMM garis kemiskinan non makanan. Nanti dijadikan di dalam rupiah. Pertama, pemilihan kebutuhan terkait makanan. Apa sih yang menjadi komoditas makanan berdasarkan standar kalori dan tingkat frekuensi yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Kalau setiap harinya bisa makan nasi, beras pun beras yang kualitas menengah, kualitas bawah misalnya kayak gitu, ini kita taruh dulu. Atau kalau ketika makanan ya frekuensi pemakaian dan kelayakan komoditas-komoditas tertentu sebagai kebutuhan dasar. Terus menetapkan jumlah dan rasio nilai pentingnya. Standarisasi kuantitas. Kalau tadi di sini tentang misalnya memilihnya beras. Berapa sih beras yang dikonsumsi untuk mencapai standar hidup yang layak dengan sehat? Makannya setiap hari nasi sama telur, oke. Berapa telurnya? Apakah satu butir setiap kali makan, atau justru satu butir untuk 2 porsi piring karena ada 2 anggota keluarga? Itu bisa ada standarnya.
Berikutnya, berapa harga di setiap komoditas. Terus setelah itu kita nilai berdasarkan standar kualitas dikalikan dengan standar harga, nanti akan ketemu dikaitkan dengan ini 2100. 2100 ini adalah AKG, angka kecukupan gizi. Kemarin kita bicara tentang AKG, tetapi karena ini datanya lama dari BPS menggunakan Widya Karya Nasional Pangan Gizi versi 2008 yang masih 2100. Sekarang kan kita sudah 2150 kilokalori per hari per orang dengan 57 gram protein per hari per orang, maka otomatis perhitungannya nanti tinggal disesuaikan. Nanti ketemu berapa sih yang dibutuhkan untuk paling standar sampai menemukan perbandingan dengan 2100 itu di BPS. Nah, itu tadi tentang kemiskinan yang mutlak atau kemiskinan absolut. Berikutnya ini ada pendapat lain, sebaliknya ada pula yang berpendapat walaupun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimal, tetapi ternyata itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitar. Maka orang tersebut atau keluarga tersebut masih berada di dalam kondisi atau keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan ternyata lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan kebudayaan sekitarnya daripada lingkungan orang atau keluarga yang bersangkutan tadi. Nah, untuk konsep ini kita kenal sebagai kemiskinan relatif. Apa sih perbedaan kemiskinan absolut atau mutlak tadi dengan kemiskinan relatif? Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata, misalnya tadi kita sebutkan sebagai garis kemiskinan, dan atau indikator atau kriteria yang digunakan untuk menghitung standar ini miskin atau ini tidak miskin. Sedangkan kategori untuk konsep kemiskinan relatif, ini kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Jadi misal kita tinggal di kota, ternyata kita tinggal di lingkungan di mana kanan kiri kita ternyata rumah-rumah mewah dan yang lain, kita di situ memiliki rumah yang paling kecil, paling berbeda tingkat pendapatannya di antara lingkungan itu, maka kita bisa disebut sebagai keluarga yang miskin di lingkungan itu. Nah, tetapi ketika ada orang yang tinggal di lingkungan yang miskin, jadi di mana pekerjaan pendapatan relatif sama, misalnya di lingkungan di mana mayoritas diisi oleh kaum pendatang, misalnya pemukiman kumuh dan yang lain, itu kan mereka rata-rata pekerjaannya sama, pendapatannya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih rendah di wilayah itu. Kalau dengan kemiskinan absolut, mereka boleh dikatakan miskin. Tetapi dengan kemiskinan relatif, tidak ada yang miskin di situ karena sama-sama miskin. Kesejahteraannya sama, tidak ada perbandingan yang tinggi, maka tidak ada kategori miskin di wilayah itu. Terus berikutnya kita masuk tentang apa sih yang sekiranya menjadi penyebab dari kemiskinan. Ada beberapa hal. Di sini ada 3 hal yang menyebabkan keluarga atau seseorang itu miskin. Yang pertama, kemiskinan disebabkan karena kultural, yang berikutnya natural, yang terakhir struktural. Apa yang menjadi perbedaannya? Yang pertama, kemiskinan kultural
merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena pada awalnya memang miskin, keluarga tersebut sudah miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan. Artinya, mereka tidak punya sumber daya alam yang baik, kualitas hidup mereka juga tidak baik, SDM-nya rendah, sumber daya pembangunannya juga rendah, artinya tidak begitu bisa berkontribusi pada pembangunan. Artinya kehidupannya memang tidak bisa apa ya tidak bisa bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan. Jika mereka ikut serta dalam proses pembangunan, biasanya mereka hanya akan mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah karena memang tadi sumber daya manusianya memang rendah. Nah, kemiskinan kultural ini merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, adat yang dianut oleh orang tadi atau sekelompok masyarakat tadi. Kemiskinan kultural ini mengacu pada sikap hidup seseorang yang disebabkan oleh gaya hidup dia, kebiasaan hidup dia, budaya di mana mereka merasa hidupnya sudah cukup, merasa tidak ada kekurangan di dalam hidupnya. Nah, ini yang menyebabkan kelompok seperti ini susah diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya. Biasanya tingkat pendapatan mereka rendah kalau dibandingkan secara umum. Misalnya kita secara umum orang digaji per hari misalnya bukan itu 100 sampai 150 ribu per hari. Nah, jika memperkerjakan orang-orang yang kemiskinan kultural ini paling hanya bisa dibayar 50 ribu per hari atau lebih rendah. Penyebab kemiskinan ini karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, dan memang sumber daya manusianya memang rendah. Berikutnya, kemiskinan natural. Kemiskinan yang alami ini memang disebabkan karena faktor-faktor alami, misalnya orang tersebut cacat sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa bekerja dengan normal, atau orang tersebut sakit sama sekali tidak punya pendapatan, atau masuk kelompok lansia, atau justru karena adanya bencana alam yang menyebabkan pada saat itu tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti saat ini karena COVID-19, banyak orang yang di PHK. Kalau teman-teman lihat kemarin ramainya di Jakarta itu sudah tutup 158 orang itu dipecat, di PHK hari itu juga karena memang sudah tidak beroperasi dengan baik. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu kategori bencana, maka akan meningkatkan banyak sekali kemiskinan natural yang baru. Kondisi kemiskinan seperti ini kita biasa menyebutnya sebagai persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Simbahnya miskin, menikah sama anaknya dinikahkan sama dari keluarga miskin, maka menjadi keluarga miskin yang baru. Keluarga miskin yang baru karena tidak mampu menghidupi dengan baik, anaknya juga miskin. Ini lama-lama akan menjadi kemiskinan yang turun-temurun. Daerah yang biasanya banyak ditemukan persistent poverty ini biasanya daerah yang sumber daya alamnya itu kritis atau sumber daya alamnya memang tidak bisa diolah dengan baik, atau justru daerah yang terisolir. Biasanya misalnya mohon maaf kita sebut Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur itu misalnya NTB itu lingkungannya memang kering, air susah, mau menanam apa-apa susah, sehingga sumber daya alamnya tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Warga yang tinggal di sana
bukan masalah malas, bukan masalah tidak disiplin atau bukan budaya boros, tetapi memang tidak bisa mengolah kehidupan dengan baik, sehingga mayoritas wilayah di situ adalah miskin karena memang tak jadi pekerjaan lagi. Nah, itu kemiskinan natural. Dan yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Ini adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi, atau tatanan ekonomi dunia yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Nah, munculnya kemiskinan struktural ini bisa disebabkan karena ketika pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan natural, di sini sedang ada bencana, maka berupaya untuk memberikan bantuan untuk kemiskinan natural dengan direncanakan ke berbagai macam program dan kebijakan, namun pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber dayanya tidak merata, kesempatannya tidak sama, sehingga keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata, menimbulkan struktur masyarakat yang timpang atau yang bisa mendapatkan program bantuan tersebut dengan baik ada yang tidak. Nah, ini misalnya kalau mau dikaitkan dengan COVID-19, kebijakannya tidak merata. Misalnya di sini sedang ada kebijakan tentang pemberian kompensasi per bulan. Kalau di Jakarta itu, kalau tidak salah, apa ya, 300.000 atau 500.000 per keluarga per bulan. Di luar bantuan beras, minyak, gula, kemarin ada beberapa bantuan-bantuan lain. Nah, pelaksanaannya ini karena terkait dengan uang, tidak semuanya merata, sehingga ada orang-orang yang mengalami kemiskinan natural karena bencana COVID-19 ini tidak mendapatkan bantuan dengan baik. Maka orang tersebut menjadi miskin struktural. Adapun faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat ini adalah karena pendapatannya rendah, jumlah tanggungan keluarganya besar, anggota keluarganya banyak, atau pekerjaan-pekerjaannya yang memang tingkat pendapatannya rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah. Ini menjadi karakteristik dari keluarga miskin. Jadi ketika pendapatan, kalau memang mau digaji per bulan, per minggu, atau per hari, itu rendah, tanggungan keluarganya besar, pendidikannya rendah. Nah, itu menjadi karakteristik dari kategori kemiskinan. Itu ada 3 hal terkait dengan kemiskinan. Nah, berikutnya adalah tentang indikator dari kemiskinan itu. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang miskin tadi, Indonesia melalui Bappenas itu menggunakan beberapa pendekatan utama. Di sini ada 4 pendekatan. Pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach, pendekatan pendapatan atau income approach, pendekatan kemampuan dasar atau human capability approach, dan pendekatan objektif dan subjektif. Nah, pendekatan kebutuhan dasar ini melihat kemiskinan sebagai sebuah ketidakmampuan atau lack of capabilities dari seseorang, keluarga atau masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya, mulai dari sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Jadi ada beberapa hal: sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Ketika itu tidak bisa dicukupi dengan baik oleh suatu keluarga atau orang-orang, maka ini dijadikan sebagai standar dari kemiskinan oleh Bappenas. Di sini indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkret yang dibuat oleh Bappenas, yaitu keterbatasan kecukupan dan mutu pangan. Dilihatnya kita dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, serta buruknya status gizi bagi anak balita dan ibu.
Nah, ini ada beberapa indikator yang biasanya kita bisa temukan di mereka-mereka miskin. Biasanya mereka memiliki stok pangan terbatas, mereka hanya bisa membeli makanan untuk hari itu saja untuk mereka konsumsi, atau ketika bisa makan, asupan kalorinya biasanya relatif lebih rendah, dan ada status gizi dari anak balita dan ibu itu yang gizi bayi anak balita itu yang masuk dalam kategori status gizi yang buruk. Nah, di sini ada beberapa hal fakta bahwa ada 20% penduduk dengan tingkat pendapatan yang rendah itu hanya mengonsumsi sekitar 1.500 kilokalori per hari, jauh dari angka AKG yang sudah ditetapkan 2.150. Sisanya sekitar 60% itu masih di bawah 2.150, di range di atas 1.500 sampai 1.250. Artinya praktis hanya ada 20% penduduk dengan tingkat pendapatan yang terendah yang bisa mencukupi kebutuhan asupan kalorinya. Ini yang menyebabkan salah satu indikator utama kemiskinan adalah keterbatasan kecukupan dan mutu pangan. Nah, terkait mutu pangan tadi, di sini Sayugyo tahun 71 itu menggunakan tingkat konsumsi itu ekuivalen dengan beras per kapita sebagai indikator dari kemiskinan. Nah, Sayugyo ini akan membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di perdesaan dan perkotaan. Misalnya, keluarga di pedesaan itu jika dia mengonsumsi beras per orang per tahun 240 kg, maka itu masuk ke dalam kategori sangat miskin. Dimana kalau di perkotaan itu menjadi 350 kg. Memang terkesannya banyak, tapi ini per orang per tahun. Kalau kita makan nasi 1 centong 100 gram 100 gram nasi itu dibuat dari 50 gram beras. 50 gram beras itu sekali makan. 3 kali makan, paling minimal itu ya 1 centong itu ya. 3 kali makan maka 150 gram. Satu hari. 1 bulan ya tinggal dikalikan 30, 150 dikalikan 150 dikalikan 30, maka ada sekitar 4.500 gram atau 4,5 kilogram per bulannya. Nanti tinggal dikalikan untuk menjadi per tahunnya itu berapa. Jika di bawah 240 kg per tahun, maka masuk ke dalam kategori miskin. Sejalan dengan model konsumsi beras dari Sayugyo tadi yang sudah disampaikan, Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan melalui tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasarnya. Ini yang menjadi pembedanya adalah BPS tidak menyetarakan kebutuhan dasar dengan jumlah beras yang dikonsumsi. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator AKG yang direkomendasikan oleh BNPG masih 98, maka tadi saya sampaikan BNPG yang masih digunakan 98 2.100 kalori per hari orang per hari. Kalau kita sekarang sudah 2.150. Sedangkan dari sisi kebutuhan makanan ini tidak hanya terbatas dari sandang dan papan saja, tetapi juga terkait dengan pendidikan dan akses terhadap kesehatan. Itu dari BPS. Terus kaitannya sama pangan dan gizi, berarti kita di sini hanya tidak berusaha untuk menganalisis, karena kita di sini
kompetensi yang ingin dicapai di pokok pembahasan hari ini adalah cukup untuk mengetahui dan paham saja, maka kita berusaha untuk memahami saja, bukan untuk memberikan analisis terkait kondisi kemiskinan. Nah, di sini hubungan antara pangan dan gizi dengan kemiskinan. Ada seorang peneliti tahun 92, Maxwell dan Frankenberger, itu mereka menggabungkan pangsa pangan dan kecukupan energi untuk menghasilkan klasifikasi ketahanan pangan di kelompok keluarga menjadi 4 kategori. Apakah keluarga tersebut tahan pangan, rentan pangan, keluarga tersebut kurang pangan, atau justru keluarga tersebut rawan pangan? Apa yang membedakannya? Di sini ada 4 kategori keluarga berdasarkan ketahanan pangannya. Yang pertama, bagian pertama, ketika rumah tangga yang mempunyai pangsa pangan 60% ke bawah dan kecukupan energinya, tadi batasnya energi 2100 ya, 2150, di atas 80%, maka kita kategorikan rumah tangga tersebut tahan pangan. Rumah tangga tahan pangan ini memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan energi selain karena memang aksesnya yang tinggi secara ekonomi, secara fisik akses mereka bagus. Jadi pangsa pasar rendah itu karena akses ekonominya baik, di bawah 60%, bisa membeli dengan harga berapapun, bisa mengakses sejauh apapun. Nah, itu masuk ke rumah tangga yang tahan pangan, dan tingkat kecukupan energinya di atas 80% di anggota keluarganya. Yang kedua, jika pangsa pangan di atas 60%, kali ini di atas 60%, tadi di bawah 60%, sekarang di atas 60%, dan konsumsi energinya masih di atas 80%, ini masuk ke kategori rentan pangan. Rumah tangga yang rentan pangan mempunyai kondisi di mana terpenuhinya standar kecukupan energi dalam rumah tangga, tapi pendapatan rumah tangga relatif rendah. Pendapatannya rendah, sehingga berpotensi menjadi kekurangan pangan karena akses ekonominya rendah. Untuk saat itu, dia bisa mencukupi kebutuhan energinya sesuai dengan kebutuhan energi perharinya 2150, tetapi pendapatannya rendah. Ini ketika harganya naik, kacau. Seperti saat ini, beberapa orang-orang masih merasa oke dengan kehidupan karena mereka masih punya tabungan. Tapi ketika pendapatan turun, harga naik, maka bisa kolaps. Makanya di sini disebutkan masuk ke kategori rentan pangan. Yang ketiga, jika pangsa pangan 60% ke bawah, jika pangsa pangan 60% ke bawah dan kecukupan energinya 80% ke bawah, dikategorikan sebagai kurang pangan. Maaf, ini terbalik, harusnya ini nomor 3. Masuk ke dalam kategori rentan kurang pangan. Rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan yang kurang pangan, ini akses secara ekonominya itu baik, tetapi memiliki akses yang rendah secara fisik, sehingga kecukupan energinya kurang. Artinya gini, pendapatannya mungkin baik, pendapatannya tinggi, tetapi lockdown, tetapi akses makanan secara fisik susah. Banyak warung tutup, banyak produksi makanan stop berhenti, maka dia tidak bisa makan. Sama saja, punya uang banyak tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan energi, maka disebut sebagai keluarga dengan kurang pangan. Dan yang terakhir, rumah tangga yang memiliki pangsa pangan di atas 60% dan kecukupan energinya di bawah 80%, ini masuk ke dalam kategori rawan pangan. Rumah tangga yang rawan pangan ini memiliki akses yang rendah terhadap makanan,
baik secara ekonomi ataupun juga secara fisik. Ini yang sedang dikhawatirkan pada keluarga-keluarga miskin yang terdampak karena masalah COVID-19 ini. Mereka secara ekonominya turun, memang sudah miskin, akses secara fisik untuk makanan juga semakin rendah, maka mereka masuk dalam kategori rawan pangan. Itu yang bisa kita pelajari hari ini tentang pangan dan gizi sebagai indikator dari kemiskinan. Yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini adalah kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyebab kemiskinan bisa menjadi struktural, natural, atau kultural. Indikator kemiskinan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya kecukupan pangan dan gizi. Ada beberapa indikator pangan untuk menghitung dari angka kemiskinan. Itu tadi yang sudah kita kita pelajari bersama. Itu nanti teman-teman silahkan bisa berdiskusi di grup. Nanti saya bisa membuat ada beberapa hal terkait dengan untuk latihannya. Saya cukupkan dari ini saja. Terima kasih buat kesempatan kita bisa belajar secara daring dalam 7 pertemuan terakhir ini. Semoga apa yang disampaikan di mata kuliah ekonomi pangan dan gizi bisa menjadi bekal yang baik untuk kalian di kedepannya. Terima kasih, selamat pagi.